Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita bisa memulai ataupun membuka acara ceramah pada kali ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari kelak kemudian hari. Baiklah, tema dan pembahasan kita pada ceramah kali ini tentang refleksi dan implikasi dari kisah Nabi Ayub alaihissalam pada realitas saat ini. Saudara-saudariku sekalian, sudah sampai sejauh manakah kita menghadapi ujian pada saat ini? Tentu sudah banyak cobaan yang Allah berikan kepada setiap manusia yang berbeda-beda. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Ini adalah gambaran dari Al-Quran tentang kisah para nabi dan orang yang soleh menghadapi cobaan dan ujian di dalam hidupnya. Allah telah menciptakan berbagai macam manusia beserta cobaan yang berbeda-beda di dunia ini. Kita lihat zaman sekarang ini, sebagian manusia rasanya dia tidak sanggup untuk menghadapi cobaan yang datang kepadanya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 83, Allah telah berfirman, di dalam ayat ini ada kalimat yang menarik, dan orang-orang yang punya masalah yang serupa dengan kami, dan kami akan berikan solusinya kalau mengejarkan amalan yang sama dengannya. Dalam rangkaian ayat ini tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam ayat ke-83, perhatikanlah ada beberapa kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba isnada rabbahu anni massanid durru wa anta arhamur rahimin. Dan yang artinya, ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kami buka kisah Nabi Ayub untuk menjadikan inspirasi bagi semua manusia. Siapa yang melihatnya dan siapa yang mempelajarinya, seakan-akan ingin katakan bahwasanya kami buka kisah Nabi Ayub ini supaya menjadi inspirasi untuk kita semua sebagai motivasi yang kuat di kehidupan. Dan ketika beliau menyeru kepada Tuhannya, dia diuji dengan penyakit yang luar biasa. Terkadang ada sebagian manusia yang mengarang-ngarang penyakit Nabi Ayub. Di dalam ayat tersebut, dia tidak disebutkan penyakit apa, cuma dalam perspekulasi mengatakan penyakit itu adalah penyakit kulit, kemudian ada belatungnya. Penyakit Nabi Ayub ini luar biasa, cuma disyaratkan tidak pernah ada manusia yang mengalaminya, dan maaf, ini tidak akan diderita oleh seseorang setelah dia. Bahkan bukan cuma penyakit ini saja, jikalau dirinci di dalam ayat yang dituliskan sampai ayat 84, itu Nabi Ayub juga merasakan ujian, dan ada 3 ujian dan cobaan yang dihadapinya.
Nah, saudara-saudariku sekalian, Ayub ini kan orangnya kaya, Masya Allah, kayanya luar biasa. Kemudian yang kedua, keturunannya luar biasa. Ada 12 anaknya, kaya semuanya, sehat dan kuat. Dan yang ketiga ini yang paling menarik. Dia yang sudah soleh, kaya, keturunannya kuat dan sehat, dekat dengan Allah, sehat luar biasa. Satu kali dia diuji dengan 3 hari saja. Hari pertama, hartanya hancur lebur, ternaknya mati semua, kemudian seluruh aset perkebunannya terbakar. Dan apa yang terjadi, saudara-saudariku sekalian? Ibadahnya meningkat 2 kali lipat, bukan menurun. Ayub ini kami uji untuk contoh bagi manusia. Ini ada nabi, ada rasul, Masya Allah, surganya jelas diuji dengan kekayaan, hancur semuanya. Dalam 1 hari meningkat ibadahnya 2 kali lipat. Saudara-saudariku, ini ada orang bukan nabi, bukan rasul, enggak jelas surganya, Allah kasih ujian, cobaan yang belum berat, bukan bertambah ibadahnya, malah menurun, resah, kepikiran, sana-sini nggak tahu arahnya kemana. Nah, yang tadi itu hari pertama diuji Allah kepada Nabi Ayub. Hari kedua, keturunannya masih ada, namun diwafatkan oleh Allah. 12 anaknya wafat sekaligus, bukan 1 atau 2, bahkan sekaligus 12 anaknya. Dan yang ketiga, diuji dengan penyakit. Barangkali orang sebelumnya tidak akan pernah dirasakan oleh seorang maupun setelahnya. Nabi Ayub merasakan sakit ini kurang lebih nikmat dalam usia atau dalam masa 20 tahun setelah 7 tahun dengan istrinya bersabar dengan menghadapi ujian itu. Dan selanjutnya, saudara-saudariku sekalian, di dalam buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul ini dijelaskan bahwasanya dari mana muncul penyakit Nabi Ayub. Sebab muncul penyakit Nabi Ayub itu dari iblis. Nah, di dalam buku ini menjelaskan iblis menaburkan baksil dari sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Dan ketika pada saat itu keluarga dan tetangganya menjauhinya, istri-istrinya minta pisah dan banyak yang melarikan diri. Hanya 1 istri beliau yang mendampinginya, yaitu Rahmah. Kita lanjutkan. Waktu 7 tahun dalam penderitaan terus-menerus memang merupakan ujian yang berat bagi Nabi Ayub dan istrinya. Namun, mereka tetap bisa bersabar dan tetap berpikir. Kisah Nabi Ayub ini tampak jelas mempersoalkan penderitaan pribadi, bukan penderitaan semua orang. Ya, itu memang betul, karena tidak akan ada orang yang terkena penyakit seperti Nabi Ayub ini. Nah, dikisahkan juga di dalam buku ini, pada suatu hari, Rahmah pamit meninggalkan Ayub karena dia tidak tahan dalam penderitaan yang terjadi pada mereka. Tetapi, Ayub melarang Rahmah untuk tidak pergi. Namun, Rahmah tetap pergi sembari berkeluh kesah. Dan Ayub pun berkata kepada istrinya, kiranya kau telah terkena bujukan setan, sehingga berkeluh kesah atas takdirnya Allah. Dan awas saja, kalau jika aku sudah sembuh, kau akan kupukul 100 kali. Mulai saat ini, tinggalkanlah aku tidak membutuhkan pertolonganmu sampai Allah menentukan takdirnya. Setelah Rahmah meninggalkan Ayub, kini dia hidup seorang diri dalam kamarnya. Dan Ayub pun bermunajat kepada Allah. Nabi Ayub bermunajat, yaitu, ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan kesusahan serta siksaan, dan Engkau, wahai Tuhanku, yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka dari itu Allah menerima doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dan menghadapi cobaan. Allah berfirman dalam Quran surah Shad ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Urqud birijlika hadza muqtasalun baridun wa syarab. Artinya, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan setelah Nabi Ayub mandi dan minum dari air yang memancar dari kakinya, maka dari itu ia sembuh seperti sedia kala.
Sementara itu, istrinya Rahmah yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub, kini dia kembali karena merasa kasihan melihat Ayub seorang diri. Waktu Ayub merasa gembira, senang melihat istrinya telah kembali. Tetapi Nabi Ayub masih ingat sumpahnya, yaitu ingin memukul istrinya 100 kali. Dan Nabi Ayub harus melaksanakan sumpah itu. Kini beliau merasa bimbang karena beliau ingat bahwasanya saat mereka menerima penderitaan selama 7 tahun, akankah beliau memukul istrinya 100 kali? Dalam kebimbangan Nabi Ayub, disinilah datangnya wahyu Allah yang memberikan jalan keluar, yaitu di dalam Quran Shad ayat 44 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khus biyadika di'asan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abad innahu awwab. Dan artinya, ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seseorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Nah, saudara-saudariku sekalian, melalui kisah Nabi Ayub ini ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pemakna penderitaan dan refleksi iman dalam menghadapi penderitaan ataupun cobaan, dan bahwasanya saudara-saudariku, berserah pada Tuhan bukan berarti menyerah pada masalah, tetapi menyerahkan masalah kepada Tuhan. Bahkan Nabi Ayub menerima dan menanggapi penderitaannya dengan sikap iman. Beliau hanya mengarahkan hati dan pikirannya kepada kehendak Allah. Dari kisah ini, kita semua dapat mengambil beberapa pelajaran yang relevan realitas saat ini. Yang pertama itu, kesabaran sebagai tantangan. Bahwasanya mengajarkan kepada kita semua agar tetap tenang dan fokus, bertahan dan terus berusaha. Dan yang kedua, bertawakal dan percaya kepada Allah, seperti yang dicantumkan di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fassan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari penjelasan ayat ini, sesungguhnya bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, dan daripada itu masih ada hadis yang mengisahkan Nabi Ayub alaihissalam, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala sabin wala hammin wala husnin wala azan wala ghammin hatta syauqah yushaquha illa kaffarallaha biha min khatayah. Artinya, hadis ini mengandung pesan bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim, baik berupa kesakitan, kelelahan, kesedihan, atau kegelisahan sampai pada rambutnya atau kulitnya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa dengannya. Saudara-saudariku sekalian, kita bisa bayangkan yang punya masalah serupa dengan Nabi Ayub akan diberikan hal yang sama jikalau dia melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Ayub. Di antaranya apa? Yaitu meningkatkan ibadah. Bahkan dalam sakitnya pun dia tetap ingat akan ibadah. Jadi, jika kita semua punya masalah, dahulukan ibadah dulu. Dan sesungguhnya kesabaran terus teguh dalam iman mensyukur nikmat Tuhan. Dan kita senantiasa bertawakal. Di balik semua cobaan itu ada hikmahnya, serta ganjaran yang diterima pasti akan diberi kemudahan dan keberkahan.
Dan itu saja pembahasan materi ataupun ceramah saya pada kesempatan kali ini, dan semoga kita menjadi manusia yang selalu senantiasa sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.